Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirana Kamini, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, kelas karyawan semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi Islam Disiplin Ilmu Kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Alim MA. Pada materi pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang manusia sehat dalam perspektif Islam. Manusia itu terdiri dari jasad dan ruh atau jasmani rohani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut manusia yang sehat itu merupakan manusia yang kuat, sebagaimana disebut juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ketika manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara jasmani dan rohani itu terpadu oleh dunia kesehatan, maka itu disebut sebagai sosok manusia al-Qawiyyu al-Amin, yang dimana Qawi itu artinya orang yang kuat secara jasad dan Amin itu berarti amanah secara mental. Baik, untuk materi selanjutnya itu terkait personal hygiene dalam perspektif Islam. Konsep kebersihan dalam Islam yang merumuskan bahwa Islam memiliki fokus yang lebih terhadap kebersihan, bukan hanya bersih tetapi juga suci, yang berarti bersih dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Beberapa aspek dari personal hygiene dalam perspektif Islam itu meliputi wudhu, yaitu membersihkan diri sebelum melakukan ibadah seperti sholat. Lalu ada mandi, lalu ada kebersihan pribadi seperti menjaga kebersihan tubuh, termasuk mandi secara teratur, menjaga kuku tetap bersih, memakai pakaian yang bersih, menjaga mulut dan gigi. Lalu ada juga dengan merawat kulit dan rambut dengan cara yang sehat dan bersih. Selanjutnya, materi tentang kesehatan nutrisi dalam Islam. Dalam Islam, kesehatan dan nutrisi memiliki nilai penting. Beberapa prinsip terkait kesehatan dan nutrisi dalam Islam itu termasuk: pertama, ada makanan halal dan thayyib, yang dimana halal itu maksudnya diperbolehkan dalam Islam. Lalu thayyib itu merupakan bersih, baik dari segi kebersihan dan juga kualitas. Lalu ada pola makan yang seimbang, yang dimana Islam ini mendorong umatnya untuk menjaga keseimbangan dalam makanan yang dikonsumsi. Yang terakhir ada porsi makan, yang dimana makan dalam porsi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh tanpa berlebihan atau kekurangan. Selanjutnya tentang kesehatan lingkungan. Menurut perspektif Islam, salah satu tugas manusia di muka bumi sebagai khalifatullah itu mempunyai hubungan hablum minannas, yang dimana hubungan berbuat baik sesama manusia, dan hablum minal alam, yang dimana merupakan hubungan manusia dengan alam sekitar. Nah, kita melarang melakukan kerusakan yang ada di alam ini, dan harus senantiasa menjaga kesehatan lingkungan sekitar kita. Selanjutnya ada mengenai kesehatan jiwa. Jiwa memiliki potensi yang disebut dengan istilah al-fadhoil atau takwa yang harus dididik dengan kebaikan. Ada penyebab jiwa kotor pada manusia. Yang pertama, karena terlalu meletakkan dunia di dalam hatinya. Dan yang kedua itu disebabkan karena terlalu berkepentingan atau terlalu berharap pada makhluk ataupun disebut juga dengan manusia. Selanjutnya terkait penanggulangan wabah LGBT. Kaum LGBTQ mengancam kepunahan manusia dan membahayakan fitrah manusia, serta menyebarkan wabah HIV yang sedang marak terjadi. Dengan itu, kita harus mengedukasi masyarakat dengan menjelaskan dampak dan hukum dari kaum LGBT ini. Nabi mengatakan bahwa kaum penyuka sesama jenis ini menyimpang dari fitrah kemanusiaannya. Oleh karena itu, kita harus melakukan upaya-upaya pencegahan. Selanjutnya, pada materi terakhir menjelaskan tentang pelayanan kesehatan Islami.
Nah, nilai pertama yang harus dibangun dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam perspektif Islam itu adalah nilai ihsan. Ihsan itu kita melakukan pelayanan kesehatan dengan cara yang maksimal atau dengan cara yang paling terbaik. Maksudnya bukan hanya melayani, tetapi kita melakukannya karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita berbuat baik kepada manusia. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.